Oke, yuk kita mulai ya teman-teman ya dari nomor satu. Silakan Mbak Laras, boleh dibantu dibaca Mbak soal nomor satu? Boleh, Mbak. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Sikap saya B. Menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaikinya. Oke, ada jawaban yang lain nggak teman-teman? Dari soal nomor satu ini. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Maka sikap saya adalah titik, titik, titik. Kalau misalkan seperti ini termasuk ke dalam kategori soal apa sih teman-teman dari soal nomor satu ini? Profesionalisme ya, jelas ya, profesionalisme ya. Sebentar. Ditolak nih. Ditolak itu kita nggak tahu ya alasannya apa ya. Apakah mungkin kurang visibelnya karena laporan keuangannya belum benar atau mungkin teknis penulisannya juga belum benar segala macam. Di sini keterangannya adalah kurang visible. Berarti kalau kita dapat penolakan, yang harus kita lakukan apa teman-teman? Tentunya berusaha memperbaiki lagi ya. Berarti antara yang B atau yang E. Yang mana nih? B atau E, teman-teman? Dari soal ini. Hati-hati ini soalnya menjebak ya. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Maka sikap saya adalah titik, titik, titik. Yang B menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaikinya, atau yang E melakukan perbaikan dan mengajukan draft kembali. Yang mana? Yang B atau yang E, teman-teman? B atau yang E? Jawabannya adalah yang E ya Mbak ya, bukan yang B ya. Jadi lebih kepada melakukan perbaikan kemudian mengajukannya kembali. Kalau yang B itu skornya kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena di sini hanya menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau yang E diperbaiki terus kemudian diajukan kembali laporannya. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, ini adalah soal FR ya, teman-teman ya. Ini soal dari tahun sebelumnya. Yuk, kita lanjut lagi ya. Nanti silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya atau misalkan teman-teman punya soal latihan yang ada di rumah, boleh kita bahas di sini. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, nah ini soal nomor 2. Silakan, Mbak Rahma, boleh dibantu dibaca lagi, Mbak. Ya, Mbak. Dalam suatu kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, dan saya merasa benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya jarang berkonflik dengan kelompok. Oke. Dalam suatu kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai latar belakang budaya, ya, dan saya merasa titik-titik-titik. Nah, teman-teman, soal seperti ini itu soalnya singkat, tetapi masuk ke dalam kategori soal HOTS ya, higher order thinking skill. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah pendapat pribadi Anda. Yang ditanya itu adalah pandangan pribadi Anda terhadap suatu peristiwa. Ya, dalam suatu kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan saya merasa titik-titik-titik. Nah, yang mana nih kalau kayak gini? Yang A, tidak pernah menjadi diri sendiri di dalam kelompok kerja. Agak kurang tepat ya. Yang B, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri. Yang C, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan, kurang tepat juga.
Yang D, perlu berhati-hati, yang akan saya lakukan dan saya katakan di dalam kelompok ada kemungkinan betul. Yang E, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan jarang berkonflik. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang mana teman-teman? Yang D atau yang E? Ayo. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita memilih yang E, berarti Anda akan 100% menjadi diri Anda sendiri. Kira-kira baik nggak kalau misalkan di kelompok seperti itu? Yang E jawabannya kurang tepat teman-teman. Kenapa? Coba misalkan. Saya itu orangnya galak nih. Saya itu orangnya bawel, saya itu orangnya galak. Terus saya masuk ke dalam kelompok belajar forum cerdas bagi ilmu. Kalau misalkan ada peserta yang nyebelin, saya langsung marah. Saya langsung marahin dia. Kira-kira tepat nggak seperti itu perilaku saya di dalam kelompok? Tidak. Tapi itu saya menjadi diri sendiri, Mbak. Oh, berarti ketika kita berada dalam suatu kelompok, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tuh nggak sepenuhnya jadi diri kita sendiri. Karena banyak sekali perilaku atau sikap-sikap yang harus kita kendalikan, yang harus kita kontrol. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Yuk. Sampai sini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sudah cukup dipahami ya teman-teman ya, hati-hati ya. Jadi kalau Anda menjawab E, ini berarti Anda 100% jadi diri Anda sendiri. Bukan berarti itu perilaku yang salah, tidak. Tetapi ketika masuk ke dalam kelompok, Anda tidak bisa 100% menjadi diri Anda sendiri. Oke, yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini ya jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi, yuk ke soal nomor 3 ya. Boleh dibantu dibaca, Mbak Laras lagi ya, Mbak Laras, silahkan dibantu dibaca. Ya, Mbak. Saya Oh. diutus menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya yaitu C, Mbak. Oke. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Ini termasuk kategori apa nih? Kategori soal profesionalisme lagi ya. Saya diutus menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya itu sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka sikap saya adalah titik-titik-titik. Di sini kalimat yang menjebak adalah saya mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Nah, padahal hati-hati teman-teman. Kemarin kita belajar konsep profesionalisme, ketika Anda mengerjakan sesuatu, ketika Anda mengerjakan tugas, ketika Anda mengerjakan pekerjaan tertentu, yang harus diselesaikan mana? Pekerjaan itu, ya, yang harus diselesaikan adalah pekerjaan itu terlebih dahulu. Sehingga jawabannya sudah jelas ya, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan karena bisa saja diminta atasan kapanpun. Ya, ini ya. Oke. Ini ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Saya akan menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan kapanpun. Kalau yang C, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan seusai seminar. Ya, itu boleh ya, boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang Anda lakukan. Anda tidak punya integritas terhadap pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Makanya jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Mbak, saya, Mbak. Ya. Tadi saya berpikir karena saya pernah mendapatkan informasi ketika atasan meminta untuk kita melakukan sesuatu hal, salah satu poinnya yaitu kita harus melaksanakan
pekerjaan yang diminta oleh atasan. Tadi saya berpikiran karena memang ada poin yang menyebutkan bahwa laporan tersebut dapat dikerjakan setelah itu, maksudnya tidak terlalu mendesak. Jadinya saya berpikiran karena atasan haruslah haruslah dituruti, istilahnya seperti itu. Jadinya saya memilih jawaban C tadi, Mbak. Oke, ya. Jadi ini memang soalnya menjebak, Mbak. Dan soal seperti ini sering kali keluar ya, teman-teman ya. Kadang bunyi soalnya itu saya diutus untuk menggantikan rapat atasan. Nah, itu kan menjebak banget tuh. Sedangkan saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang mana yang harus didahulukan? Apakah saya harus datang rapat dulu atau saya mengerjakan tugas dulu? Jawaban yang paling tepat adalah selesaikan dulu apa yang sedang Anda kerjakan. Pada saat itu baru kemudian Anda segera melakukan pekerjaan yang lain, gitu ya. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini soalnya tuh singkat-singkat, tapi ternyata banyak peserta yang ini juga tertipu dengan singkatnya soal ini. Ya, jawabannya yang D ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nanti silahkan kalau ada yang mau tanya boleh diinterupsi aja. Yuk ke soal nomor 4 nih. Nah, dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job description saya. Maka sikap saya, nah ini lagi-lagi kita dipertemukan dengan soal yang menanyakan pendapat pribadi kita. Setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. Ya, maka sikap saya, nah pada soal nomor 4 ini berarti tugas kita sudah selesai apa belum, teman-teman? Tugas kita sudah selesai apa belum? Sudah, Mbak. Sudah selesai ya. Sebentar. Tugas sudah selesai. Berarti kalau tugas sudah selesai, kita apa? Boleh ya melakukan hal yang lain ya. Kita boleh membantu teman atau kita meningkatkan keterampilan kita ya. Berarti yang mana nih? Yang A, enggan berkontribusi lebih, jelas salah. Yang B, saya akan melakukan pekerjaan di luar job description jika diminta atasan. Ini jika diminta atasan menjadi kurang tepat. Ya. Yang C, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya akan tetap membantu teman. Ini ada kemungkinan betul. Ya. Yang D, saya mau mempelajari hal-hal di luar job description saya. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, saya akan membantu teman saya jika diminta. Ini juga jika diminta ya, sehingga kurang tepat. Berarti yang mana, teman-teman? Yang C atau yang D? Yang mana? Yang mana? Hati-hati, teman-teman. Pekerjaan kita sudah selesai. Ya, tapi kalau pekerjaan kita sudah selesai, apakah kita boleh pulang terus tidur di rumah, teman-teman? Kalau kita lagi di kantor, boleh kayak gitu nggak? Tidak, Mbak. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Berarti yang mana nih? Antara yang C atau yang D? Ya, hati-hati teman-teman. Ini cukup menjebak. Yang C atau yang D? Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya akan tetap membantu teman. Kenapa kok di tengah-tengah kesibukan saya? Karena ketika pekerjaan Anda sudah selesai kan nggak mungkin Anda langsung pulang, padahal belum menunjukkan jam pulang kantor. Atau misalkan nih, pekerjaan Anda pada hari itu cuma 1, tapi kan Anda nggak mungkin terus
Anda tiduran di kantor, gitu nggak mungkin ya teman-teman ya, karena di sini disebutkan job description, ya disebutkan job description, berarti ini settingnya adalah di kantor, di organisasi, di suatu perusahaan, di suatu instansi. Maka dari itu jawabannya adalah di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya akan tetap membantu teman. Loh Mbak, kok jawabannya bukan yang D ya? Karena di sini saya mau mempelajari hal-hal di luar job description saya ini untuk keuntungan diri Anda sendiri atau untuk keuntungan organisasi. Ini ambigu ya teman-teman ya. Ambigu ya. Ambigu ya. Sehingga yang paling tepat adalah di tengah-tengah kesibukan pekerjaan Anda akan tetap membantu rekan kerja Anda atau teman kerja Anda. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Yuk, kita lanjut ya ke soal nomor 5 ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Yang D itu skornya hanya 4. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ya, Mbak Laras. Boleh dibantu dibaca, Mbak. Soal nomor 5, Mbak. Iya, Mbak. Ketika saya diberikan tugas ekstra dari atasan saya, sikap saya menerima dengan senang hati. Mbak. Oke. Ya, ketika saya diberi tugas ekstra dari atasan, berarti kalau tugas ekstra itu di luar kewajiban Anda ya. Misalkan contoh lagi, Anda bagian marketing. Ya, pada bulan itu Anda sudah achieve target 100, menjualkan 100 barang gitu. Tetapi dapat tugas tambahan ekstra nih, tambah ya berarti ya, jadi 300 ya misalkan. Berarti sikap Anda apa? Hanya menerima hal yang menjadi kewenangan, jelas salah ya. Yang B, tidak bisa menolak meskipun saya tidak setuju. Merasa senang karena mendapat kepercayaan dari atasan, ada kemungkinan betul ya. Yang D, mengatakan kepada atasan bahwa pekerjaan sedang menumpuk, salah ya. Yang E, menerima dengan senang hati. Ayo, yang mana? Yang C atau yang E? Yang C atau yang E, teman-teman? Yang C atau yang E? Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Jadi di sini merasa senang karena mendapat kepercayaan dari atasan. Loh, kenapa Mbak? Dari jawaban C itu, Anda bisa dikatakan bahwa Anda itu tahu ya kenapa alasan atasan Anda memberikan tugas tambahan. Tapi kalau yang D, Anda itu hanya sekedar menerima aja, tanpa Anda tahu nanti ke depan itu manfaat apa sih yang bisa saya terima. Ya, jawabannya yang C. Saya senang mendapat kepercayaan dari atasan. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu enggak dari 5 soal ini, teman-teman? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, Mbak Rahma. Boleh dibantu dibaca, Mbak Rahma? Ketika pewawancara menanyakan apa kelemahan saya, maka sikap saya adalah C, Mbak.
Nah, nah ini ya Iya. teman-teman ya. Ketika pewawancara menanyakan apa kelemahan saya, maka sikap saya adalah titik, titik, titik. Ya, berarti kita harus ngapain nih? Kalau misalkan di dalam proses interview ya teman-teman ya, ini saya jelaskan sedikit. Kalau di dalam proses interview, itu teman-teman harus bisa jadi diri sendiri. Jadi kalau misalkan saya itu orangnya A, ya katakanlah A. Kalau saya itu orangnya B, ya katakanlah B. Begitu juga ketika ditanyai terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, teman-teman boleh catat. Kalau ditanyai kelebihan, maka Anda jelaskan kelebihan beserta buktinya. Misalkan contoh, saya itu di dalam bekerja, saya adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Hal ini dibuktikan sejak saya berada di bangku SMA hingga saya itu berada di bangku perkuliahan, saya selalu menjadi ketua dalam organisasi. Ya, jadi ada buktinya teman-teman. Enggak hanya teman-teman bilang, saya itu kalau kerja selalu jujur, misalkan. Lah jujur ini buktinya apa? Itu kalau ditanyain kelebihan ya. Tapi kalau ditanyai kelemahan atau kekurangan, berarti Anda harus bisa menjelaskan kekurangan itu beserta dengan cara untuk mengcovernya atau cara untuk apa ya bahasanya ya? Dealing, bukan dealing, apa sih bahasa Indonesianya? Cara teman-teman untuk menutupi kekurangan itu. Misalkan contoh, saya itu ketika bekerja, saya adalah orang yang mudah bosan. Namun, ketika rasa bosan saya datang, saya akan melaksanakan atau mencoba melakukan hal-hal lain untuk bisa mengembalikan semangat saya. Contoh yang paling simpel adalah saya ketika bekerja dan bosan, saya akan makan makanan yang saya sukai atau makanan favorit saya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan semangat saya di dalam bekerja. Oke, gitu. Contohnya gitu. Berarti teman-teman ya, berarti kalau di sini kita ditanyai kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Berarti yang mana? Yang A, saya akan menutupi, enggak ya, salah ya. Yang B, langsung meminta pewawancara, memberikan masukan atau solusi. Ini juga enggak tepat ya. Yang C, jujur apa adanya mengenai kelemahan yang saya miliki serta melihat kelemahan sebagai sesuatu yang positif. Ada kemungkinan betul ya. Yang D, berbicara tentang kelemahan yang saya miliki. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, saya akan menceritakan sisi positif daripada kelemahan saya. Ini kurang tepat. Ya. Karena kalau ditanyai kelemahan, ya Anda harus jawab kelemahan. Kalau ditanyai kelebihan, ya berarti Anda harus jawab kelebihan. Oke. Berarti yang mana nih, teman-teman? Antara yang C atau yang D? Yang C atau yang D? Yo, yang mana? Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Jadi Anda menceritakan kelemahan Anda itu apa dan juga Anda harus bisa mengantisipasi atau Anda harus bisa cara untuk mengatasinya itu seperti apa. Misalkan saya tuh orangnya mudah lupa, Mbak. Lah mudah lupa itu gimana supaya dengan kelemahan yang mudah lupa itu pekerjaan Anda tidak berantakan. Oh, karena saya orang yang mudah lupa, maka dari itu saya selalu menyusun jadwal kegiatan yang harus saya lakukan pada hari itu. Selain itu, saya juga rutin menuliskan reminder di handphone saya agar saya tidak lupa pada agenda-agenda yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Sampai sini, dari 6 pertanyaan dulu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau sharing dulu? Silahkan teman-teman. Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau sharing? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7 ya.
Silahkan Mbak Rahma, boleh dibantu dibaca Mbak. Soal nomor 7. Iya, Mbak. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang membutuhkan jam kerja tinggi. Saya khawatir hal ini akan menimbulkan masalah untuk saya dan keluarga. Sikap saya C. Oke. Nah, saat ini saya bekerja di perusahaan yang membutuhkan jam kerja tinggi. Saya khawatir hal ini dapat menimbulkan masalah untuk keluarga saya. Maka sikap saya, nah, berarti ketika berada di posisi seperti ini, apakah kita sudah pasti harus misalkan 70% urusan kantor, 30% urusan keluarga, apakah sudah pasti seperti itu? Nggak pasti ya, teman-teman ya. Tapi yang paling tepat apa? Yang C jawabannya. Betul nih, saya akan bekerja dengan efektif dan efisien agar tidak ada yang terganggu. Jadi efektif dan efisien ini belum tentu harus 50-50, teman-teman. Atau belum tentu harus 70-30. Tetapi apa? Sesuai pada porsinya. Kadangkala Anda harus memprioritaskan pekerjaan Anda, kadangkala juga Anda harus meluangkan waktu untuk keluarga Anda sehingga efektif dan efisien, atau apa bahasa lainnya, tepat guna ya, atau tepat sasaran ya, tepat guna. Jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang mau tanya dulu teman-teman? Silahkan sampai sini. Ada yang mau tanya dulu enggak? Sampai sini silahkan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Mbak. Kemarin itu saya latihan soal dan di sana itu ada soal yang menyatakan bahwa saya harus mengumpulkan skripsi untuk dikonsultasikan kepada dosen, tetapi tiba-tiba laptop saya mati. Yang saya lakukan adalah pilihannya itu ada menghidupkan kembali laptop, kemudian jika tidak bisa akan pergi ke perpustakaan dengan memanfaatkan WiFi gratis. Yang kedua, menghidupkan kembali laptop, jika tidak bisa akan pergi ke kos teman dan berdiskusi di sana. Kemudian yang ketiga, menghidupkan kembali laptop dan kemudian kalau nggak bisa diservis sampai bisa gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membedakan itu profesionalisme atau jejaring kerja gitu, Mbak? Terima kasih. Oke, soalnya laptopnya rusak atau laptopnya mati atau wifi-nya mati? Laptopnya rusak. Coba diulang, Mbak. Laptop saya rusak, padahal saya harus Iya. Padahal saya harus mengumpulkan tugas pada jam 8 pagi besoknya gitu. Ada Nah, keterangan itu jam 8 apakah pagi saya hari besoknya? ini ada. Terus pilihannya itu kuncinya itu pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan WiFi gratis gitu. Nah, di situ tapi ada pilihan yang ini, Mbak, apa namanya, pergi ke rumah ke kos teman itu loh. Nah, saya kan mikirnya, "Oh, apa ini jejaring kerja ya?" Gitu. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang perpustakaan. Betul. Jawabannya perpustakaan, Mbak. Karena di yang pilihan B itu ketika Anda pergi ke kos teman, ada keterangan nggak? Kos teman saya ada wifi-nya, gitu. Ada keterangan nggak? Tidak ada. Di sana itu gini, pergi ke kos teman untuk berdiskusi gitu. Nah, untuk berdiskusi ya. Itu yang jebakannya itu adalah pergi ke kos teman tapi belakangnya bukan untuk mengirimkan tugas tapi untuk berdiskusi. Padahal pada saat itu dari soal sudah diketahui ya bahwa jam 8 pagi harus dikumpulkan. Berarti apa yang bisa Anda lakukan? Tentunya adalah Anda cari wifi gratis dong. Ya, tentunya Anda cari bukan wifi gratis sih.
akses yang bisa membantu mengirimkan tugas Anda. Di situ pilihannya apa yang bisa membantu Anda? Berarti satu-satunya hanya Perpustakaan. pergi ke perpustakaan. Betul. Itu bukan jejaring kerja, Mbak. Itu malah masuknya ke TIK. Ya. Iya. Masuknya ke TIK. Jadi kalau TIK itu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di sekitar kita untuk membantu kinerja Anda. Nah, itu tercermin dari pilihan yang A. Betul itu jawabannya yang A. Gitu ya. Hati-hati ya, Mbak ya. Menjebak itu soalnya karena ada kalimat saya pergi ke kos. Pergi ke kosnya bener nih. Kalau misalkan belakangnya dituliskan untuk meminta bantuan mengirimkan skripsi atau laporan saya, bener. Tapi di situ dituliskannya saya pergi ke kos teman untuk berdiskusi lah. Apa yang mau didiskusikan? Kan tugasnya sudah selesai. Gitu ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Oke, Mbak. hati-hati ya. Oh, nggak apa-apa. Yo, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau sharing? Silahkan teman-teman. Yo, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Nah, ini terkait dengan pendapat pribadi juga ya, teman-teman ya, soal nomor 8 ini ya. Tetapi pada soal nomor 8 ini sebenarnya kita sering temui ya dalam kondisi sehari-harinya kita, dan mungkin kita juga pernah berada di posisi ini seperti soal nomor 8. Pada saat saya belum mendapatkan pekerjaan, saya akan melakukan aktivitas titik, titik, titik. Yang mana nih teman-teman? Kalau misalkan Anda masih jobless gitu, belum punya pekerjaan, apa sih yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang Anda miliki? Atau Anda akan cari freelance, kerja sambilan dulu, sambil mengetahui seluk-beluk dunia kerja, atau seperti apa, teman-teman? Yang mana? Yang mana? Yang mana nih? Apakah Anda akan menunggu panggilan dan mencari informasi lowongan pekerjaan melalui sosial media? Ini ada kurang tepat ya. Kenapa? Karena ada kata menunggu panggilan. Menunggu itu sesuatu pekerjaan yang pasif ya. Berarti Anda nggak boleh melakukan itu. Karena ini ada kata menunggu, jadi dia kurang tepat yang A. Yuk. Ada kata menunggu ya, kurang tepat. Yang B, mengandalkan penghasilan orang tua, jelas salah. Ya. Yang C, ikut membantu pekerjaan teman untuk mengisi waktu dan mendapatkan imbalan. Ada kemungkinan betul nih, yang C. Yang D, menghabiskan waktu dengan belajar dan mengembangkan keterampilan. Ada kemungkinan betul. Yang E, menunggu pengumuman. Ini juga kurang tepat ya. Karena ada kata menunggu. Berarti seolah-olah Anda pasrah kalau nunggu aja ya. Yang mana berarti teman-teman? Yang C atau yang D? Yang C atau yang D? Kalau kita belum punya pekerjaan, apakah kita memilih untuk cari pekerjaan sambilan sembari menunggu pekerjaan yang tetap yang kita inginkan, atau kita menghabiskan waktu untuk mengembangkan keterampilan? Pilih yang mana kalau Anda? Yo, Mbak Laras atau Mbak Rahma, pilih yang mana? Pilih cari kerja dulu, Mbak. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Ikut membantu pekerjaan teman untuk mengisi waktu dan mendapatkan imbalan. Sebenarnya di sini imbalannya tuh bukan yang utama ya, tetapi lebih kepada apa sih? Pengalaman.
ya, lebih kepada pengalaman. Makanya saya selalu bilang, teman-teman yang nyobain CPNS sambil menunggu Anda itu nanti berproses di CPNS, carilah pekerjaan sambilan dulu. Kenapa? Karena kita nggak boleh hanya mengandalkan satu hal ya teman-teman ya. Kita harus punya yang namanya apa? Backup plan. Kita harus punya rencana cadangan. Ya, maka dari itu kalau Anda di posisi seperti ini, ya utamakan Anda memanfaatkan waktu luang yang ada sembari Anda cari pengalaman. Ngapain? Ikut membantu pekerjaan teman, dapat imbalan, oke, dapat juga pengalaman. Ya, sehingga jawabannya yang C. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi. Kalau gitu ke soal nomor berikutnya. Jawabannya yang C. Ini ya skornya ya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ini soal nomor 9 lagi-lagi ditanyai tentang pendapat pribadi ya. Lagi-lagi ini kejadiannya juga kita mungkin pernah mengalami entah itu di bis, entah itu di anggota, entah itu Anda berada di busway, entah itu Anda berada di KRL, berada di kereta begitu ya, atau berada di ruang publik ya. Apabila saya bepergian menggunakan bis kota, maka sikap saya adalah titik-titik-titik. Ya, Anda menggunakan transportasi umum pada soal nomor 9 ini. Berarti apa sih yang bisa Anda lakukan? Yang mana, teman-teman? Ini yang ingin dilihat itu apa sih? Ini termasuk sosial budaya ya. Yang ingin dilihat kemampuan apa ini? Kemampuan apa? Adaptasi. Kemampuan adaptasi ya. Berarti yang mana, teman-teman? Yang A, saya selalu mengajak bicara. Ada kemungkinan betul. Takut mengajak bicara. Kurang tepat ya. Saya ingin orang yang ada di samping saya mengajak ngobrol terlebih dahulu. Kurang tepat juga. Yang E, diam saja. Kurang tepat juga. Yang E juga diam saja. Sehingga karena yang ingin dilihat adalah kemampuan adaptasi, maka Anda harus bisa membuka obrolan. Jawabannya adalah yang A. Meskipun apa? Meskipun Anda itu orangnya tertutup atau Anda itu orangnya introvert. Saya seringkali misalkan lagi ngisi materi atau saya sedang konseling begitu ya, ada klien, saya sering kali disambati gitu ya, dicurhati. Mbak, saya itu orangnya tertutup loh. Mbak, saya itu orangnya pemalu loh. Mbak, saya itu orangnya sulit untuk beradaptasi loh. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena di sini mindset kita adalah mindset sebagai calon ASN, kita itu nanti diproyeksikan untuk bisa mengabdi kepada pemerintahan, maka kita harus punya sikap adaptif. Kita harus bisa mudah menyesuaikan diri. Karena apa? Ya karena ini kisi-kisi ya, kisi-kisi di dalam mengerjakan soal TKP yang termasuk sosial budaya. Maka mau nggak mau ya, Anda harus belajar untuk membuka obrolan dan mengajak berbicara atau mengajak orang lain ngobrol. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Silahkan sampai sini. Ada yang mau tanya dulu enggak? Cukup bisa dipahami ya. Cukup bisa dipahami. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Ini berikut untuk skornya. Oke, kita lanjut.
Soal nomor 10. Nah, ini lagi-lagi soalnya mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Ketika saya diminta pewawancara menceritakan tentang diri saya, maka saya akan titik, titik, titik. Kalau tadi ditanyai tentang kelemahan. Kalau ini ditanyai tentang diri Anda. Atau diri itu apa sih? Lebih kepada kepribadian. Berarti yang mana nih? Yang A, menjelaskan sesuai dengan CV. Ada kemungkinan betul. Yang B, menjelaskan kelebihan dan prestasi. Ada kemungkinan betul. Yang C, menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, kepribadian, ada kemungkinan betul juga. Yang E, menceritakan tentang pendidikan, pengalaman, dan pekerjaan saya. Ada kemungkinan betul. Loh, kok betul semua, Mbak? Yang mana ini berarti? Nah, hati-hati teman-teman. Anda di sini adalah interview untuk, apa sih kalau ASN? Berarti interview untuk mencari pekerjaan ya? Bukan untuk mencari jodoh ya, teman-teman ya. Maka dari itu di sini ceritakanlah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Anda sebelumnya atau pengalaman yang Anda miliki sebelumnya. Ya, baik itu di perkuliahan bagi teman-teman yang fresh graduate dan kaitannya dengan pengalaman kerja Anda bagi teman-teman yang sudah pernah bekerja. Jadi di sini tidak hanya kepribadian karena kepribadian itu luas. Tapi lebih kepada mengarah hal-hal yang sudah pernah Anda kerjakan. Kaitannya dengan apa? Oh, latar belakang pendidikan saya. Oh, pengalaman kerja yang saya miliki. Atau kalau nggak punya pengalaman kerja, ya pengalaman organisasi yang saya miliki. Dan juga pekerjaan saya. Jawabannya adalah yang E. Yang E ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Terkait dengan interview, terkait dengan wawancara kerja. Cukup bisa dipahami, teman-teman? Cukup bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 11. Berikut kita lihat untuk skornya dulu. Jadi yang diceritakan adalah pendidikan, latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar, lalu yang kedua adalah pengalaman organisasi bagi yang fresh graduate, atau pengalaman kerja bagi teman-teman yang sudah pernah bekerja, dan juga Anda ceritakan terkait dengan pekerjaan terakhir yang Anda lakukan. Oke, jawabannya adalah yang E. Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 11. Nah, ini lagi-lagi soal tentang pendapat pribadi. Ya, dalam mengerjakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, berarti dipercayakan kepada saya ini ada orang yang posisinya lebih tinggi ya, teman-teman ya. Ada orang yang posisinya lebih tinggi daripada saya. Siapa? Tentunya adalah pimpinan. Ya, dalam suatu pekerjaan, dalam mengerjakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, maka saya titik-titik-titik. Harus ngapain nih, teman-teman? Yang A, menyadari bahwa keputusan pimpinan itu kurang diperlukan. Ya, kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena sekali lagi, ini dipercayakan. Berarti ada peran dari siapa? Peran atasan. Oke. Yang B, menyadari bahwa keputusan pimpinan itu tidak diperlukan di luar wewenang saya. Ini juga kurang tepat ya. Oke. Yang C, menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Ada kemungkinan betul yang C ya. Yang D, menyadari bahwa sikap pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Ada kemungkinan betul juga ya. Yang E, menyadari bahwa sikap pimpinan kurang diperlukan. Salah.
Ya, yang mana teman-teman? Menyadari bahwa keputusan pimpinan itu diperlukan di luar wewenang saya, atau menyadari bahwa sikap pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Lebih kepada lebih kepada sikap atau lebih kepada keputusan, teman-teman? Lebih kepada sikap atau lebih kepada keputusan? Yang mana? Keputusan. Ya, betul. Karena apa? Karena Anda tuh diamanahi ya. Anda tuh diberikan mandat, diberikan tanggung jawab menyelesaikan suatu pekerjaan. Berarti di sini yang berperan itu bukan sikap, tetapi lebih kepada keputusan dari atasan. Kenapa? Kenapa kok keputusan dari atasan? Karena keputusan atasan itu juga bisa memberikan pertimbangan, ya, pertimbangan terhadap apa yang sedang Anda kerjakan. Ini lebih pertimbangan, berikan pertimbangan. Ya, jawabannya adalah yang C. Yuk, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke soal terakhir? Ada yang mau tanya dulu? Kita lihat skornya ya. Jawabannya yang C. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Cukup bisa dipahami ya, teman-teman ya. Cukup bisa dipahami? Iya, Mbak. Oke, ya kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 12 ya, soal terakhir. Ini lagi-lagi kita ditanyai tentang pendapat pribadi kita. Kalau kita 10 tahun lagi ya setelah diangkat menjadi PNS, amin ya, teman-teman, kita mau jadi apa sih? Kita membayangkan jenjang karir kita ketika jadi PNS. Yang mana nih? Yang A, B, C, D, atau yang E? Yang A, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang belum tentu profesional di bidangnya. Kurang tepat ya, yang A ya. Sebentar, mana nih? Nggak muncul. Ini kurang tepat. Yang B, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang tidak profesional di bidangnya. Tentu kurang tepat ya. Karena apa sih? Karena di sini udah 10 tahun, ya. Di sini sudah 10 tahun. Oke. Yang C, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang cukup profesional di bidangnya. Ini juga kurang tepat ya. Yang D, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya. Betul, ya. Yang E, tenaga fungsional yang belum tentu profesional di bidangnya. Salah. Ini hanya main di kata belakang aja ya, teman-teman ya. Ada kata belum tentu profesional, tidak profesional, cukup profesional, belum tentu profesional lagi, dan profesional. Sehingga jawabannya sudah pasti yang D. Oke, ya. Sampai sini. Ada yang mau tanya dulu dari 12 soal yang sudah kita bahas? Silahkan, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silahkan. Cukup bisa dipahami sampai sini? Cukup, Mbak. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Silahkan, atau ada yang mau sharing?